Halo teman-teman semua dan Pak Jo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Farsha Syahira Putri. Saya Muhammad Apariji. Saya Muhammad Diva. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistematika sampling. Pengertian sistematik sampling. Sistematik sampling menurut Sugiono adalah sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dan sistem sampling menurut Sukmadinata adalah pengambilan sampel acak sistematik hampir sama dengan sampel acak sederhana. Dan menurut Kasjono, SRS adalah suatu pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Menurut Cochrane, SRS ini sangat berbeda dengan penarikan sampel acak sederhana, sehingga kami menarik kesimpulan bahwa SRS adalah systematic sampling atau sistematis sampel adalah metode sampel yang dilakukan dengan mengambil secara acak sampel untuk urutan pertama dan untuk urutan berikutnya sesuaikan dengan pola tertentu. Langkah penyelesaiannya. 1. Berikan nomor urut kepada populasi. 2. Tentukan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian. 3. Menentukan proporsional sistematika yang disebut K untuk mengetahui sistematika yang terbentuk dengan rumus K sama dengan total populasi per jumlah sampel yang diinginkan. 4. Menentukan suku pertama secara acak dan suku berikutnya sesuai dengan proporsional sistematik atau kelifatannya. Gimana contohnya? Nah, untuk contoh soalnya, yang pertama, dalam suatu penelitian terdapat jumlah populasi sebanyak 300 orang. Nah, dari 300 orang dikehendaki 100 orang yang akan dijadikan sampel penelitian. Terus, tentukan anggota populasi yang terpilih atau tentukan nomor urut dari anggota populasi yang terpilih untuk menjadi sampel dalam penelitian ini dengan metode systematic sampling. Nah, kita tulis dulu kan nih yang diketahuinya. Diketahuinya itu jumlah populasi. Nah, besarnya itu 300 orang. Itu diketahui dari si soal. Soalnya itu menyebutkan bahwa jumlah populasinya itu sebanyak 300 orang. Terus habis itu jumlah sampel yang diinginkan sebanyak 100 orang. Kenapa kita bisa simpulin 100 orang? Karena di sini di soal dia bilang kalau misalkan dikehendaki 100 orang yang akan dijadikan sampel penelitian. Nah, yang ditanya anggota populasi yang terpilih menjadi sampel atau nomor urut berapa nih yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini. Nah, terus langkah penyelesaiannya sama yang kayak tadi disebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama, memberikan nomor urut kepada populasi. Nanti kita kasih tuh nomor urut 1 sampai 300 kepada populasi. Nah, langkah kedua, menentukan besarnya nilai K atau besarnya proporsional sistematikanya. Nah, rumusnya kan K sama dengan total populasi dibagi jumlah sampel yang diinginkan. Kita masukin kan total populasinya itu sebanyak 300 orang kan. Terus habis itu jumlah sampel yang diinginkannya sebanyak 100 orang. Nah, 100 orang ada di sini. Berarti 300 dibagi 100 itu besarnya adalah 3. Berarti sistematikanya atau nanti range-nya itu sebesar 3. Terus langkah ketiga adalah menentukan urutan pertama secara acak. Nah, menentukan urutan pertama secara acak ini benar-benar serandom yang peneliti pengen. Misalkan si peneliti pengennya mulai dari 3, ya udah berarti itu nomor urut pertamanya. Tapi di sini kami mengambil contoh kalau misalnya itu nomor acaknya itu adalah dimulai dari nomor 10. Berarti 10 ini sebagai urutan pertama. Nah, langkah keempat adalah menentukan urutan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai jumlah populasi itu terpenuhi sesuai jumlah sampel itu terpenuhi sesuai dengan jumlah populasi. Nah, untuk menentukan urutan ketiga itu tuh dengan menambah suku pertama atau suku sebelumnya dengan sistematikanya. Sistematikanya kan kita punya 3, terus suku pertamanya kita punya 10. Berarti untuk mengetahui suku kedua, kita tambah 10 dengan 3, maka didapat atau diperoleh suku keduanya itu 13. Terus untuk menentukan suku ketiga, berarti kita tinggal tambah 13 ditambah 3, maka nanti dapat suku ketiganya sebesar
16, begitu seterusnya sampai nanti jumlah populasinya itu, kita tuh mendekati jumlah populasi atau tepat pada jumlah populasi. Misalkan pada kasus ini mungkin nanti pas di 300 atau kurang dari 300, tapi kalau misalkan lebih dari 300, berarti lebihnya itu kita nggak bisa masukkan sebagai bagian dari sampel ini, karena kan kita tahu bahwa jumlah populasinya itu cuma 300 orang. Kalau misalkan nanti kita dapat sukunya itu 301, berarti 301 itu nggak bisa kita masuk dalam sampel yang kita pengen. Soalnya kan di sini jumlah populasinya cuma 300. Jadi minimal kurang dari 300, maksimal pas tepat pada jumlah populasinya dan sesuai sama si 100 orang yang dipengen. Itu seterusnya. Terus kita sampai di sini paham kan? Nanti kalau misalkan nggak paham bisa tanya di kolom komen. Kelebihan dan kekurangan sistematik sampling. Kelebihan: 1. Lebih cepat. 2. Lebih mudah. 3. Memungkinkan untuk mengambil sampel di lapangan dengan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Kekurangannya adalah, yang pertama, jika urutannya tidak sepenuhnya acak, maka variasi dari populasi tidak dapat diduga secara tepat. Yang kedua, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap dan kebetulan sama dengan interval yang digunakan, maka sampel akan menjadi seragam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua dan Pak Jo. Thank you. Dan ini sumber-sumber yang digunakan untuk mencari referensi-referensi tentang systematic sampling.